Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kemudian tidak lupa juga Ibu ingin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan daring kita ya. Kita masih membahas mengenai Microsoft Excel karena lumayan banyak ya untuk materi Excel ini. Jadi karena waktu ujian akhir semester sudah semakin dekat, jadi untuk materi mulai kita padatkan ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengerjakan beberapa latihan sekaligus. Jadi nanti Anda tidak ada tugas baru, tugasnya hanya latihan mengulang kembali materi yang sudah dipraktekkan ya. Jadi nanti Anda ulang kembali di rumah dan waktunya juga lebih leluasa ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materinya. Kalau hari ini kita bahas mengenai membuat daftar harga menggunakan validasi. Nah, kalau di modul Ibu itu ada di halaman 100 ya. Nah, ini ada di halaman 100 ya. Ini Anda nanti lihat di buku Anda ya, di modul Anda ada di halaman berapa. Nah, hasilnya juga sudah ada ya di modul ya. Hasilnya ada di modul, ini di halaman 101 ya. Nah, hasilnya sudah ada di modul. Nah, jadi untuk memperjelas, Ibu akan memperagakan kembali praktikum membuat daftar harga bahan bakar ya, bahan bakar dengan validasi. Nah, nanti selanjutnya kita praktikum membuat grafik juga ya. Nah, sebelumnya kita lihat, Anda buat dulu tabel seperti ini ya. Nanti Anda silakan buat dulu tabel seperti ini. Ini untuk contoh ada 4 macam bahan bakar, solar, premium, pertamax, dan pertaplus. Ini di sebelah kanannya adalah harga per liternya ya. Nah, kita di sini menggunakan rumus atau formula VLOOKUP. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya apa itu VLOOKUP ya. VLOOKUP itu digunakan untuk membaca tabel data yang disusun secara vertikal ya. Jadi VLOOKUP digunakan untuk membaca tabel data yang disusun secara vertikal. Kemudian ada juga HLOOKUP. HLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel data yang disusun secara horizontal. Jadi kalau HLOOKUP itu disusun secara horizontal ya, membaca tabel data yang disusun secara horizontal, sedangkan VLOOKUP untuk pembacaan tabel data yang disusun secara vertikal. Nah, kemudian ada lookup. Kalau lookup ini digunakan untuk pembacaan tabel data yang disusun secara vertikal maupun horizontal. Itu bisa menggunakan lookup ya. Nah, kita menggunakan VLOOKUP. Baik, di sini ada tabel di kolom E dan F itu adalah jenis BBM. Nah, jenis BBM ini Anda bisa isi ya berdasarkan tabel H ya. Ini kita klik di sini ya, sama dengan misalnya yang pertama adalah solar itu ada di H4 ya solar ya. Nah, kemudian untuk kolom C juga ini mengacu kepada kolom F ya, ini mengacu kepada kolom F ya, solar. Kalau misalnya kolom F nya diubah, otomatis kolom C juga berubah. Misalnya di sini H6 ya. H6 adalah pertamax. Oke. Nah, baik, kita mulai mengisi formula rumus di kolom C ini. Kita masukkan VLOOKUP. Ini kita double klik, sudah ada ya. VLOOKUP. Nah, di bawahnya setelah kita mengklik VLOOKUP kemudian kurung buka, itu ada beberapa atribut ya di belakangnya, ada lookup value, table array, dan lain-lain. Nah, Ibu jelaskan dulu lookup value ini. Anda sorot aja, nanti akan muncul ya. Lookup value ini adalah nilai sebagai dasar pembacaan tabel ya. Nilai sebagai dasar pembacaan tabel. Nah, ini lookup value. Kemudian geser ke sebelahnya ada tabel array. Tabel array ini adalah
rank tabel data yang dibaca ya. Jadi rank tabel data yang dibaca. Kemudian sebelahnya lagi ada cool index. Cool index num itu adalah nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel ya. Jadi nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam satu tabel. Kemudian ada row index num. Kalau row index num itu adalah nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam satu tabel ya. Jadi kolom itu menyatakan kolom, kalau row index menyatakan baris ya. Baris urut ya, nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam satu tabel. Nah, kemudian ke sebelahnya, geser ke sebelahnya, ini ada rank lookup. Rank lookup ini adalah hasilnya bisa berisi true ya apabila tabel data yang diurutkan secara menaik ya. Kalau tabel datanya diurutkan secara menaik, dan false, dan hasilnya bisa false apabila tabel datanya tidak diurutkan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja, boleh menggunakan yang true atau false ya. Nah, kita sekarang masukkan dulu rumusnya. Rumusnya ada di buku ya, tinggal Anda mengurang aja C4. Kemudian tekan F4 pada keyboard ini untuk memunculkan simbol dolar, dan untuk mengunci ya. Kemudian titik koma. Nah, lihat di bawah ya, di bawah VLOOKUP ini lookup value, kalau di sebelahnya yang muncul koma berarti tanda bacanya koma, berarti Anda masukkan koma. Kalau yang muncul titik koma berarti Anda masukkan titik koma ya, begitu seterusnya. Kemudian ini kita blok ya. Nah, yang jadi acuannya adalah kolom H dan I, ini kita blok. Kalau sudah diblok, tekan F4. Nah, otomatis nanti muncul H4, itu adalah kolom H baris keempat ya, sampai dengan I7, kolom I baris ke-7 ya. Titik koma, kemudian 2, titik koma lagi ya. Kemudian ini sudah muncul, begitu Anda tekan titik koma muncul ada pilihan true atau false. Mau menggunakan true atau false, kita gunakan di sini false ya, karena tidak diurutkan. False kurung tutup dikali jumlah liter ada di B5 ya, enter. Nah, hasilnya masuk ya. Jadi pertama per liternya adalah 8.100. Baris kedua juga sama seperti itu rumusnya. Nah, untuk mempercepat kita bisa copy saja ya. Bisa ditarik sampai seperti ini, tarik ke bawah, atau ini kita double klik saja. Nah, otomatis nanti hasilnya muncul seperti ini ya. Nah, oke. Sampai dengan 20 liter. Kalau ini kita ganti ya. Kita ganti jadi H4 misalnya. H4 solar. Nah, otomatis harganya ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nanti kalau masih kurang paham bisa japri langsung ke ibu ya, boleh bertanya langsung juga boleh, atau di grup juga boleh ya. Baik, kalau sudah paham, ini di kolom kedua juga Anda bisa cek, itu sama saja ya, sama saja untuk rumusnya. Yang membedakan adalah baris dan kolomnya saja yang berubah ya. Ya, kalau tadi C4 sekarang jadi C5 dan seterusnya ya, H4, H5 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, untuk mengunci. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke membuat grafik ya. Kita buat grafik dulu seperti ini. Nanti Anda buat dulu tabelnya, tabel penjualan sepeda motor seperti ini ya. Penjualan sepeda motor seperti ini kita hapus dulu. Ya. Di Microsoft Excel juga tersedia fasilitas untuk membuat grafik, tidak hanya di Microsoft Word ya. Jadi kita juga bisa membuat grafik menggunakan Microsoft Excel. Sangat mudah sekali karena hampir sama ya. Fungsi dan fasilitas yang ada juga hampir sama. Baik, kita mulai membuat grafik. Kita blok dulu tabelnya ya, mulai dari bulan. Kita blok dulu. Kemudian nanti klik menu insert. Kemudian ini sudah ada
grafiknya ya, menu-menu, tinggal Anda klik aja toolbarnya ya. Misalnya di sini Anda mau menggunakan yang kolom chart, ini tinggal Anda klik. Mau 2 dimensi atau 3 dimensi boleh, disesuaikan saja ya. Nah, sudah tampil seperti ini. Kemudian untuk desain grafiknya juga itu bisa Anda ubah ya. Ini ada di menu desain, klik ini, Anda bisa pilih di sini. Banyak ya untuk contoh-contoh desain grafiknya. Nah, untuk lebih cepat Anda bisa klik di quick layout ini. Klik quick layout, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Nah, misalnya Ibu pilih yang ini ya. Klik. Nah, tinggal nanti tambahkan judul di sini. Tambahkan judulnya, misalnya penjualan sepeda motor ya. Penjualan sepeda motor tahun 2007 ya. Penjualan sepeda motor tahun 2007. Nah, kemudian ini untuk titel ini juga bisa diganti menjadi jumlah unit. Jumlah unit. Kemudian ini jadi bulan ya. Ya, nah sudah jadi ya grafiknya. Mudah ya. Selanjutnya kita tampilkan grafiknya selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan ini kita blok juga dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ini kita blok. Kemudian kita klik lagi menu insert, kemudian pilih grafiknya yang pie ya, yang pie 3D, 3 dimensi. Anda bisa pilih di sini ya untuk desainnya, atau seperti tadi masuk ke quick layout, masuk quick layout, pilih yang ada presentasenya ya. Nah, misalnya ini tinggal Anda kasih, ubah aja judulnya ya. Judulnya diubah misalnya penjualan Yamaha Januari sampai dengan Juni. Penjualan Yamaha Januari sampai dengan Juni. Ya, seperti ini ya. Nah, ini Anda tinggal geser aja posisinya, mau disimpan di mana ya. Misalnya di bawah. Ini bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Ini lebih bagus pakai mouse ya untuk ininya. Jadi lebih cepat pengerjaannya. Ya, itu untuk grafik yang pertama. Nanti silakan Anda ulangi di rumah ya. Kemudian kita ke grafik yang kedua. Ini juga sama ya pembuatannya. Anda tinggal masuk ke menu insert. Ini kita blok dulu. Ya, ini Ibu tidak pakai mouse ya. Ini kita blok dulu, kemudian masuk ke menu insert, kemudian pilih grafiknya yang insert bar chartnya ya, yang bar chart pilih. Nah, seperti ini. Desainnya bisa masuk ke quick layout, itu pilih, silahkan sesuaikan ya. Kalau mau disamakan dengan yang di buku juga boleh ya. Nah, misalnya ini boleh. Tambahkan di sini penjualan handphone tahun 2007. Penjualan handphone tahun 2007. Oke. Kemudian ini kota. Kemudian
jumlah unit. Ya, selesai. Mudah bukan ya? Jadi silahkan nanti Anda praktekkan lagi di rumah ya untuk latihannya, lebih leluasa waktunya. Dan kalau masih ada kesulitan boleh bertanya langsung atau di grup ya. Baik, sampai sini Ibu cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.